Jokowi itu lupa, dia itu dulu tukang kayu kan, dia itu tukang mebel. Jokowi itu siapa gitu. Itu juga. Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden, dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Dia lupa diri, dia lupa dari mana asalnya. Hanya menolak melawan ini karena Jokowi termasuk orang yang tidak bersyukur gitu. Ya, sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Lu mesti sadar, lu dulu tuh siapa? Lu gembel, lu nggak bersyukur juga, masih ngeluh aja tuh. Saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Itu semuanya dilupakan oleh Jokowi. Dia don't care, dia selon, dia lakukan satu kegiatan yang membuat kita jadi susah semuanya. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Besok sidang, saya sudah minta sama hakim, tolong perintah kepada jaksa hadirkan ijazah aslinya Jokowi. Jika tidak, maka harus dibebaskan Bang Tri karena tidak melakukan hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan, berhentilah membodohi rakyat. Jokowi ijazahnya asli kan tinggal ditunjukkan aja. Berhenti berbohong. Anda cerita hal yang palsu, Anda cerita kebohongan. Sampaikan kebenaran pada mahasiswa, bukan kebohongan. Ini sederhana saja. Harusnya mampu ditampilkan. Saya bersyukur karena kerja keras kedua orang tua saya yang tidak pernah menyerah, akhirnya memperoleh hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Dengan segala perjuangan keluarga, saya berhasil menyelesaikan sekolah dan melanjutkan kuliah. Karena jujur dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lebih dari 8 tahun, Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Tepatnya pada hari Senin 20 Oktober 2014 silam, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo akan membacakan sumpah sebagai Presiden di Gedung DPR MPR, Jakarta. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Perjalanan politik pria yang akrab disapa Jokowi itu terbilang cukup cepat. Awalnya dia adalah seorang pengusaha ekspor mebel di Surakarta. Pada tahun 2005, dia terjun ke politik dengan maju sebagai calon wali kota Surakarta. Berikut perjalanan si tukang kayu itu hingga meraih kursi RI 1. Calon wali kota itu mau bekerja untuk masyarakat, artinya amanah atau cari uang.
Tapi kalau kamu benar-benar mau kerja amanah, artinya kerja demi masyarakat, saya dukung. Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Ayahandanya, Noto Miharjo, adalah seorang penjual kayu di sebuah pinggir jalan di Solo. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Masa kecil Jokowi erat berhubungan dengan kayu di rumahnya yang kecil di bantaran Kali Anyar, Solo, penuh dengan tumpukan kayu dan bambu. Orangnya sederhana, merakyat, dan karena sudah kita lakukan kerusuhan dan bekerja keras. Sehingga dengan berpasangan dengan saya, nampaknya nyekrup ini, klop. Hanya tersisa sedikit ruangan sempit untuk duduk dan tidur keluarga. Sejak kecil, saya tahu saya terbantu oleh kayu dan bambu, kata Jokowi dalam buku Jokowi Mimpin Kota Menyentuh Jakarta, karya Albertine Endah. Jadi semua itu punya darah biru semua. Yang darahnya paling merah, Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang ini. Jokowi itu pun kian mencintai kayu, hingga akhirnya saat kuliah dia memilih jurusan Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia ingin meneruskan tradisi leluhur karena kakek dan ayahnya adalah seorang pedagang kayu. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka menghidupi kami melalui kayu. Mereka membakar nyala semangat kami melalui kayu. Mimpi kami tentang masa depan dirajut melalui kehidupan sehat yang bergulir, juga berkat kayu. Kayu membuat kami hidup dan memiliki harapan untuk hidup, kata Jokowi. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian, apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran. Setelah menamatkan studinya, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Krab Aceh selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke Solo. Di kota Bengawan itu, dia merintis sebuah usaha yang masih bergerak di bidang perkayuan. Namun bukan mendalami penjualan kayu mentah, melainkan pengolahan kayu menjadi barang jadi. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelonga-pelongo. Dia mengolah aneka kayu itu menjadi mebel, mungkin karena ada jiwa seni di diri saya. Jokowi mencoba memberikan alasan tentang pilihannya tersebut. Bisnis Jokowi itu di bidang mebel terus berkembang hingga diekspor ke sejumlah negara. Sukses di dunia bisnis, Jokowi tak melupakan rekan-rekannya sesama pengrajin kayu yang belum berhasil. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Dia pun merangkul sejumlah usaha kecil dan menengah di bidang perkayuan dan disatukan dalam satu wadah organisasi. Bukan organisasi baru, melainkan cabang dari organisasi induk, yakni Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia atau Komda Solo. Secara mengejutkan, Jokowi ditunjuk sebagai ketua. Di organisasi inilah kepemimpinan Jokowi mulai dilihat sehingga sejumlah pengusaha menyarankan agar dia maju.
dalam bursa pemilihan calon wali kota Surakarta periode 2005-2010. Meski baru, Jokowi berhasil terpilih menjadi wali kota Solo. Ia melakukan pembenahan infrastruktur, penataan PKL, pengembangan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, hingga memperkenalkan Solo sebagai The Spirit of Java. Jokowi pun terpilih untuk periode kedua dengan perolehan suara fantastis 90%. Saya ini tak pernah tertarik bergabung dengan partai tertentu dan tidak pernah berkecimpung di ajang-ajang yang berhimpitan dengan politik atau pemerintahan, papar Jokowi. 2 tahun memimpin pada periode kedua, Jokowi diminta bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Prestasinya di Solo turut mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meski tak pernah bersentuhan dengan politik, Jokowi akhirnya terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005-2010. Dinilai berhasil, dia pun terpilih kembali sebagai wali kota untuk periode 2010-2015. Dia menang mutlak dengan perolehan suara lebih dari 90%. Ibu kota, Jokowi kembali dicalonkan PDIP maju di pemilihan presiden. Di pemilihan presiden, Jokowi bersanding dengan Yusuf Kala bersaing dengan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2014, Jokowi JK unggul dengan perolehan suara 53,15%, sementara Prabowo Hatta hanya meraup 46,85%. Dari Solo, kiprah kepemimpinan Jokowi terdengar hingga kancah nasional. Tahun 2012, dia pun diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pria yang berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu berhasil terpilih sebagai orang nomor 1 di kota berpenduduk lebih dari 10 juta orang ini. Jokowi JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Pada Pilpres 2019 sebagai petahana, Jokowi kembali maju untuk periode kedua. Kali ini, Jokowi berpasangan dengan Rais Am Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali bertemu dengan Prabowo Subianto yang berdampingan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Pada Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin, Jokowi kembali unggul dengan perolehan suara 55,5%, sementara Prabowo Sandi hanya memperoleh 44,5% suara. 2 tahun memimpin Jakarta, Jokowi si tukang kayu itu diajukan menjadi calon presiden berpasangan dengan Muhammad Yusuf Kala. Dia pun terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-7. Jokowi bukan tukang kayu biasa, kini dia menjadi pemimpin dari 275 juta penduduk Indonesia. Jokowi itu lupa, dia itu dulu tukang kayu kan, dia itu tukang mebel. Jokowi itu siapa gitu. Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden, dan itu mimpi kita. Membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Dia lupa diri, dia lupa dari mana asalnya. Hanya menolak melawan ini karena Jokowi termasuk orang yang tidak bersyukur gitu. Ya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Lu mesti sadar, lu dulu itu siapa? Lu gembel, lu nggak bersyukur juga, masih ngeluh aja tuh. Saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Itu semuanya dilupakan oleh Jokowi. Dia don't care, dia selon, dia lakukan satu kegiatan yang membuat kita jadi susah semuanya. Presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah
kehidupan yang sangat sulit, ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Besok sidang saya sudah minta sama hakim, tolong perintah kepada jaksa hadirkan ijazah aslinya Jokowi. Jika tidak, maka harus dibebaskan Bapak Menteri karena tidak melakukan hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Jokowi ijazahnya asli kan tinggal ditunjukkan aja. Berhenti berbohong, berhenti berbohong. Anda cerita hal yang palsu, Anda cerita kebohongan. Sampaikan kebenaran pada mahasiswa, bukan kebohongan. Itu sederhana saja. Harusnya mampu ditampilkan. Saya bersyukur karena kerja keras kedua orang tua saya yang tidak pernah menyerah, akhirnya memperoleh hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Dengan segala perjuangan keluarga, saya berhasil menyelesaikan sekolah dan melanjutkan kuliah.